Bolaneters dimanapun kalian berada yang di seluruh dunia, dari Pulau Sentu sampai Seattle. Wah. Jumpa lagi bareng kita, sama saya Gia Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas di Bareng Bola. Karena bareng bola. Ini sebenarnya agak belibet ini tadi. Jumpa lagi di Bareng Bola, karena main bola itu barengan. Kalau yang sendirian? Yang sendirian Auckland City. Auckland City. Kenapa nih Auckland City, Mas Andri? Auckland City jadi satu-satunya tim amatir di Piala Dunia Antar Klub 2025. Di tengah kepungan klub-klub profesional. Klub-klub besar dengan uang yang jauh-jauh melebihi budget gaji mereka. Melebihi BSU. Tapi Auckland City dengan PD-nya menantang Bayern Munchen, Benfica dan Boca Juniors. Sejauh ini saat video ini di-take, Auckland City sudah memainkan dua pertandingan. Kebobolan 16 gol. Dan belum mencetak gol. 10 disumbang oleh Bayern. 6 lawan Benfica. Ngomong-ngomong Piala Dunia Antar Klub. Ya. Setelah laga pembuka yang tanpa gol, ya, ada Inter Miami dan Al Ahly, kemudian Palmeiras lawan Porto dari grup A. Ya. Nah, dari grup A, bener ya gini ya. Grup A. Hari-hari berikutnya dipenuhi gol-gol dan kontroversi. Bisa dibilang kontroversi ya. Dengan bumbu-bumbunya ya. Dengan bumbu-bumbunya, dramanya ya. Apa aja ini? Jadi saat kita take ini kan, saat video ini diambil, kita sudah menuntaskan 2 matchday ya. 2 matchday pertandingan, berarti tersisa matchday terakhir. Dan ternyata setelah 2 matchday ini kita dapat beberapa hal menarik dari Piala Dunia Antar Klub ini kan. Di video sebelumnya kan kita membahas soal sebenarnya pendekatan klub-klub ini bakal seperti apa sih? Bakal serius seperti apa atau lebih santai atau gimana gitu kan? Sudah mulai terlihat ya? Ya. Kalau yang kita lihat ya, klub-klub Amerika Selatan, karena ini kompetisinya menjadi di tengah, bukan di akhir musim. Bukan di akhir musim seperti Eropa. Jadi mereka sedikit lebih serius nih kalau kita lihat nih. Soalnya sudah panas ini ya. Timnya sudah panas, kayak cuacanya di sana. Kayak Flamingo, terus Botafogo gitu, mereka lebih on fire gitu. Ya. Beda dengan klub-klub Eropa yang turnamen ini kan dimainkan di akhir musim nih, setelah final Liga Champions. Jadi 5-0 itu ya. Final apa itu 5-0 itu? Jadi pendekatannya berbeda memang, apalagi beberapa klub juga mulai dengan pelatih baru ya, dengan tim baru juga, kayak Christian Chivu di Inter Milan. Ya. Kemudian Simone Inzaghi yang digantikannya. Ya, terus ada Xabi Alonso di Real Madrid. Xabi Alonso kemarin kan sudah ketemu dengan Simone Inzaghi. Ya. Jadi memang berbeda pendekatan antara klub Eropa dan klub Amerika Selatan. Sedangkan klub-klub lain nih kayak dari Asia kayak Al Hilal, terus Al Ain, terus Al Hilal sama Ulsan Hyundai, terus Ulsan sudah tersingkir saat video ini di-take. Mereka sempat melawan Inter Milan, mengejutkan, tapi akhirnya kena comeback juga. Urawa ya. Ulsan itu Dortmund. Ya. Jadi memang sesuai prediksi, kalau terlalu banyak klub itu ketuker-tuker. Sesuai prediksi memang ketimpangannya itu kelihatan banget ya antara tim Eropa dan tim non Eropa lah. Yang non Eropa. Asia. Katakanlah 10-0 itu ya. 10-0. Itu sama kayak Bayern itu kayak latihan lawan tim internal. Lawan tim juniornya mungkin ya. Juniornya. Tapi ada juga kasus kayak Flamingo yang mengalahkan Chelsea. 3-1 loh, skor besar ya, skor gede juga. Flamingo ya itu ya? Ya, Flamingo Chelsea 3-1, terus Botafogo mengalahkan PSG 1-0. Botafogo mengalahkan PSG 1-0. Ya, itu Flamingo lawan Chelsea itu yang menarik. Flamingo lawan Chelsea ini menarik. Filipe Luis, Jorginho. Ya. Diwarnai kartu merah ya? Bukan yang ini ya. Bukan yang itu. Jadi Flamingo dilatih oleh Filipe Luis, mantan pemainnya Chelsea. Mantan bek kiri Chelsea. Di lini tengah ada mantan gelandang Chelsea. Iya. Jorginho. Terus mereka kalah 3-1. Setelah sebelumnya menang lawan Los Angeles FC-nya Olivier Giroud 2-0. Ada yang menang di laga pertama, terus kalah di laga kedua. Ada yang sebaliknya, juara Eropa, PSG, Liga Champions, lawan Atletico menang 4-0. Lawan Botafogo kalah 0-1. Aduh. Jadi memang kalau sedikit satu teks yang kita ambil di pertandingan kemarin tuh, klub-klub Amerika Selatan tuh Amerika Selatan tuh passion, mainnya tuh dengan passion gitu. Kalau mainnya itu bisa dilihat dari
dukungan supporternya. Dari gairah ya, supporternya lebih banyak memang. Mereka itu supporter, bukan penonton. Kalau kita namanya ya, mereka itu supporter, bukan penonton. Lebih punya gairah lah klub-klub kayak Flamengo, Botafogo gitu ya. Meskipun ada satu faktor yang nggak bisa kita hilangkan dari Piala Dunia antar klub ini adalah uang. Bukan BSU ya. Jadi kompetisi ini tuh memang kan sebenarnya di video sebelumnya kan juga sudah kita singgung ya bahwa kompetisi ini itu nilai komersialnya sangat tinggi. Nilai komersialnya sangat tinggi. Sebagai perbandingan gimana? Oh ya, ini ada fakta menarik tentang Mamelodi Sundowns, klub Afrika yang didapat oleh klub ini dari juara Liga Champions CAF, juara Liga Champions Afrika. Itu dibandingkan dengan keikutsertaan ikut serta doang nih, masuk grup doang nih. Itu nilainya 2 kali lipat tuh. Wah. $5 juta untuk juara Liga Champions Afrika. Ya. Partisipasi di Piala Dunia antar klub FIFA ini mereka dapat 11,5 atau berapa itu? Nah, angka tepatnya pokok 2 kali lipatnya. Jadi bisa dibayangkan apalagi buat klub seperti klub amatir seperti Auckland. Jadi keikutsertaan doang itu Auckland sudah dapat banyak ya. Sudah dapat banyak. Partisipasi itu 9 juta USD. Wih. Itu luar biasa. Kalau menang dapat berapa? Kalau menang. Nah, ini saya ada rangkuman uangnya. Wah, ini dalam rupiah ya. Dalam rupiah. Kalau menang di fase grup itu dapat 32 miliar rupiah. Menang. Bentar tak bayangkan dulu. Uangnya seberapa ya? Kalau imbang itu dapat 16,4 miliar rupiah di fase grup. Imbang. Kalau kalah. Terus kalau kalah nggak dapat. Cuma partisipasi aja. Ongkos nulis lah ya. Kalau 16 besar itu dapat 123 miliar rupiah. Aduh, tambah banyak ya? Menang di lolos 16 besar. Lolos perempat final itu dapat 215 miliar rupiah. Gokil nggak tuh? Gokil nggak tuh? Terus semifinal 345 miliar rupiah, runner up 493 miliar rupiah, dan juara 657 miliar rupiah. Wah, ini ya yang kaya semakin kaya. Jadi ya soalnya kan kita semakin kaya, betul ya. Yang menang kan nanti akan klub besar yang sudah dengan uang yang melimpah. Iya. Terus dapat. Jadi totalnya klub yang juara ini dari pertandingan pertama sampai final dan juara Madrid ya. Itu mendapatkan 2,5 triliun rupiah. Wah, total ya ini. Totalnya. Dari main pertama sampai juara. Sudah ongkos akomodasi mungkin dia. Itu sudah kembaliannya banyak itu. Jadi memang kompetisi ini harus diakui daya tarik utamanya ya uang gitu ya. Daya tariknya. Kalau secara dari sisi penonton, dari sisi penonton, kita nontonnya di TV itu ya. Kita ada dua nih, ada penonton di arena dan penonton di TV. Kita dari penonton di arena gimana? Penonton di stadion sepi. Bisa dilihat oleh penonton di TV. Jadi penontonnya sepi ya, di luar dugaan atau memang sudah diduga? Kita waktu di video sebelumnya kita sudah ngomongin tentang antusiasme di negeri soccer ini ya. Antusiasme untuk football di negeri soccer. Untuk football di negeri soccer. Padahal ini tuan rumah Piala Dunia. Nah, itu dia yang jadi pertanyaannya. Karena memang setelah 2 match berlalu ini salah satu hot takes yang kita dapat itu stadionnya sepi. Banyak stadion yang sepi, kayak laga Chelsea itu sepi. Padahal Chelsea loh. Kayak Chelsea ya. Rekor tertinggi pun Atletico Madrid lawan PSG itu 80 ribuan penonton. Itu rekor tertinggi. Setelah itu Real Madrid. Manchester City nggak dapat juga. Di stadion sendiri sepi. Di stadion orang tambah sepi nanti ini ya. Itu kan mereka lebih ramai lagi supporternya Wydad Casablanca. Ya, lihat betul. fotonya itu ya. Mereka main siang-siang nyalain flare. Nah, itu tadi soal main siang-siang itu. Udah panas gitu ya. Ngomongin main siang-siang. Jadi salah satu pakai setempat ini. Memang salah satu masalahnya di Amerika Serikat ini cuacanya ini unik ya. Musim panas nih. Dalam waktu singkat itu tiba-tiba panas, terus tiba-tiba bisa hujan, petir gitu. Maksudnya perubahan cuacanya itu ekstrim gitu loh. Sampai harus ditunda. Kayak kemarin laga Benfica lawan Auckland City itu 2 jam ya. Ditunda sampai 2 jam gara-gara risiko petir. Jadi penonton yang di stadion di tribun disuruh masuk. Yang kena petir Auckland City 6 kali. Jadi memang sampai seberbahaya itu ya cuaca di Amerika Serikat ya.
Saya sih belum pernah ke sana, jadi sama ya. Nggak tahu. Sama kalau di Indonesia kan hujan gitu ya, risiko cuacanya mungkin. Hujan, panas. Hujan deras, banjir. Hujan, panas, masuk angin, siklusnya gitulah. Jadi kalau misalnya ini main siang-siang kan ya? Main siang-siang. Ada pertandingan yang kalau di sini itu sudah jam berapa ya kemarin itu? Yang paling sore itu berapa? Oh, jam 8. Jadi memang gelapnya di sana kan beda ya. Sampai jam 9 malam juga masih terang kalau di musim panas. Nah. Soalnya kemarin kan, ini katanya malam kopi kok. Malam kok cerah gitu. Cerah ya. Apa ini siaran tunda? Ternyata bukan. Ternyata siaran langsung. Bayangkan yang main di siang hari. Ya, kayak kemarin tuh ada peringatan khusus oleh pemerintah untuk pertandingan Chelsea melawan Esperance de Tunis. Itu pertandingan terakhir dari Tunisia. Bukan Turki. Bukan Turki. Itu pemerintah setempat mengeluarkan peringatan untuk waspada cuaca panas tuh sampai 39 derajat Celcius katanya. Waspada cuaca panas sampai 39 derajat Celcius. Sepertinya di sini biasa ya. Makanya tim-tim Afrika di sana atau tim-tim Afrika Selatan lebih gampang beradaptasi daripada tim Eropa. Ya. Ini bisa mengubah peta kekuatan juga berarti ya. Betul. Berpengaruh kan ini nanti. Harusnya sih. Harusnya ya. Tapi kan kita ambil contoh dulu waktu Piala Dunia di yang panas-panas di mana nih? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Juaranya Spanyol. Afrika Selatan. Afrika Selatan itu 2010. Oh ya, Spanyol. Ternyata masih bisa. Nah. Masih bisa lah ya. Ya. Tim Eropa berjaya di tempat panas. Betul. Nah. 2014 Jerman. 2014 di Brasil. Ya. Wah. Saya nggak tahu sih Brasil sepanas apa ya. Saya belum pernah ke Brasil juga. Sama juga. Tapi harusnya sih sama kayak Indonesia karena dia juga garis ekuator kan melintasi dekat-dekat ekuator. Nah, ini ngomongin tentang Piala Dunia antar klub lagi. Ya. Kira-kira nanti yang akan lolos ke 16 besar. Ya, seperti yang kita singgung tadi. Yang kaya semakin kaya. Kayaknya klub-klub Eropa akan serius bukan karena pertandingannya, tapi karena uangnya sih. Waduh, kalau salah satunya saya. Ya. Iya. Bisa juga karena untuk memantapkan sekalian ini kan harusnya liburan mereka kan. Sekalian pramusim mungkin. Pramusim ya. Kan ada pelatih-pelatih baru, pemain-pemain baru. Kayak di Real Madrid ada Trent, ada Dean Huijsen. Ya. Kemudian di mana lagi di Manchester City ada Gianni Reinders dan kawan dan lain sebagainya. Terus juga ada pemain-pemain yang akan pindah ke klub barunya. Betul. Tapi sekarang masih di klub lamanya. Di Piala Dunia antar klub ini. Contoh yang di River Plate itu ya, yang Franco Mastantuono yang akan ke Madrid. Terus ada isu tentang Alvaro Carreras juga ke Madrid juga. Ya, Benfica. Banyak uangnya ya ternyata. Tidak seperti tetangganya, tidak seperti rivalnya. Makanya, itu ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini lebih ke motivasi uang pertama. Kedua, motivasi pramusim untuk klub Eropa. Apalagi yang pelatih baru. Iya. Kalau klub Amerika Selatan memang kebetulan turnamennya pas di pertengahan musim mereka, jadi sudah tidak terlalu nggak terlalu berubah lah, nggak terlalu banyak perubahan lah. Kalau tentang tuan rumah sendiri gimana? Tuan rumah Inter Miami ya salah satunya. Ada Seattle Sounders juga. Wakil MLS nih. Tim undangan. Tim undangan dulu. Tim undangan. Iya kan tim Inter Miami kan undangan khusus ya. Undangan khusus kan. Dengan jalur juara. Inter Miami 0-0 di pertandingan pertama, mengecewakan. Setelah lawan Porto, lawan Porto mereka menang 2-1. Menang 2-1. Lionel Messi menjadi pahlawan dengan tendangan bebas. Tendangan bebas. Ballon d'Or. Iya gak sih? Enggak dong. Bisa top skor nggak nih? Kayaknya enggak sih. Kalau kita lihat daftar top skor, ada nggak ya? Top skor. Ini statistik. Oke, top skor. Sementara sampai hari ini. Sampai setelah 2 matchday. Ada Angel Di Maria, Musiala, Olise, Kenan Yildiz. Wah, ngomong Kenan Yildiz, ternyata mas kita lupa tentang Juventus. Juventus menang 5-0 atas Al Ain. Setelah itu menang lagi yang di kedua. Iya. Kenan Yildiz ini kalau dibandingkan dengan nama-nama yang lain ya, Olise, Musiala, Di Maria, itu kan paling muda. Ini bisa jadi memang Piala Dunia antar klub ini jadi ajang selain unjuk gigi para pemain muda. Betul. Juga bintang-bintang veteran. kita
kita sudah lihat ada Sergio Ramos. Betul, Sergio Ramos pencetak gol tertua. Pencetak gol tertua di pertandingan ini. Ke gawang finalis Liga Champions yang kalah 5-0. Terus ada Thiago Silva. Ya. Luka Modric. Masih ada Luka Modric juga. Luka Modric, tim AC Milan. Oh, bukan AC. Oh, masih ya. Belum ya AC Milannya. Setelah ini baru ke Milan nih. Katanya sih seperti itu. Ya. Top skor untuk itu. Kalau yang sudah kelihatan ini ada sudah terlihat itu sudah terlihat menurut saya ya sebenarnya adalah ini buat gambaran kita tahun depan Piala Dunia antar negara 2026 itu seperti apa gitu. Bukan antar klub lagi. Kurang lebih ya seperti ini gitu kan. Apakah nanti juga akan ada penundaan jam main? Terus ada petir. Ya itu dia makanya bahkan ditunda sampai 2 jam loh karena kan ini bukan liga ya. Kalau liga kan ada ditunda bisa dijadwalkan di pekan kapan gitu kan. Iya. Kalau turnamen kan ya harus diselesaikan hari-hari juga karena nggak ada jadwal lain, jadi penundaannya bakal lama. Tapi untungnya tuan rumahnya 3. Untungnya 3. Amerika Serikat, Meksiko. Kanada, Meksiko. Ya. Tapi kemungkinan sih cuacanya sama aja ya. Cuacanya kemungkinan sama kayak gini di pertandingannya dimainkan di Amerika Serikat. Kita juga tidak pernah ke Meksiko dan Kanada. Kita juga belum pernah ke Meksiko dan Kanada masalahnya. Nah, antusiasnya gimana ini untuk Piala Dunia? Harusnya sih kan ini penontonnya sepi banget ya yang antar klub ya. Yang antar klub. Harusnya sih kalau Piala Dunia kan pasti ada fans-fans militan tuh negara tuh. Nah, fans yang militan. nabung sejak bertahun-tahun lalu untuk beli tiket nonton pertandingannya. Harusnya lebih ramai ya, harusnya loh ya. Harusnya. Tapi ya tergantung keamanan negara juga nih. Keamanan negara. Keamanan negara yang lagi national security lah. Katanya kayak gitu ya kita. Ya. Tapi itu masih tahun depan. Masih tahun depan. Kita hari ini kita ngomongin yang antar klub dulu. Oke. Gambarannya seperti itu. Banyak kontroversi, banyak drama, banyak cerita, banyak hasil mengejutkan, terus juga ada bintang-bintang yang muncul tidak terduga. Ya. Kita masih berapa ini belum setengah jalan ya, Nur ya? Belum. Tinggal setengah jalan ini 2 pekan. 2 pekan lebih lah, 2 pekan lagi lah. Kan ada match day 3, terus 16 besar, perempat final, semifinal dan final. Ya. Untuk memperebutkan hadiah 2,5 triliun rupiah. Gokil. Siapa juaranya? Kita lihat saja nanti ya. Oke. Ada pesan buat Pak Gianni Infantino. Pesan buat Pak Gianni Infantino kalau cari uang jangan gini-gini banget loh. Masa pemain disuruh main duhur-duhur ya, Pak? Masa jadi kayak ada klub kayak Flamengo itu total pertandingannya tuh musim ini sudah 77 pertandingan sampean. Gokil loh. Gila. Kan itu resiko cedera sangat tinggi ya. Padahal kasihan ini pemain juga manusia itu. Wah, pemain juga manusia. Pesan moral ini. Pesan moral. Oke. Itu saja mungkin ya. Kita lanjut lagi di video bareng bola berikutnya. Entah kita ngomongin apa lagi nanti. Ya. Yang penting sekarang Piala Dunia Antar Klub kita nikmati saja perjalanannya. Oke. Sampai sini dulu bareng bola. Video bareng bola edisi kali ini. Jumpa lagi di edisi-edisi berikutnya bareng kita mungkin ya. Oke. Bye.